Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis, kembali lagi bersama kami dengan Akana aplikasi kasir serbaguna. Oke, kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial mengenai fasilitas kami yang paling penting, yaitu kasir itu sendiri ya. Dan untuk bisa mengakses fasilitas kasir ini, Anda tidak perlu menjadi user admin. Anda hanya perlu bisa diizinkan oleh admin untuk mengakses kasir tersebut. Cara untuk mengaturnya bisa di user. Untuk tutorial user, Anda bisa searching di channel kami mengenai tutorial user. Oke, yang pertama kita lakukan login. Untuk kali ini saya masuk dengan menggunakan nama admin ya. Namun pada dasarnya tidak perlu admin, hanya semua siapa saja yang bisa mengakses kasir, dia akan bisa membuka kasir. Masukkan password. Oke, dan oh ya, satu lagi, dengan tentukan cabangnya di mana apabila Anda memiliki berbagai macam cabang, karena itu bisa mempengaruhi ini transaksinya ada di mana, seperti itu. Untuk kali ini saya bilangnya head office, yaitu di sini berarti yang utamanya, perusahaan yang utamanya. Kemudian kita login. Nah, setelah masuk ke Akana, untuk mengakses kasir Anda cukup mengklik icon kasir ini yang ada bacaan kasir dengan logonya yang menyala ini kan, yang ini ya, sebelah setting. Oke, kita klik. Anda akan dimunculkan window transaksi kasir. Anda akan disuguhkan dengan transaksi kasir seperti ini. Nah, untuk transaksi kasir ini ada beberapa yang harus Anda lakukan dan ada beberapa yang secara default sudah tertanam ya kan. Untuk yang pertama yaitu nomor transaksi. Jelas, untuk nomor transaksi itu tidak bisa kita edit karena secara default dia akan menghitung berapa kali transaksi kasir dilakukan. Nah, untuk kasus ini kita sudah melakukan sebanyak 41 kali transaksi. Nah, kemudian di bawah nomor transaksi ada tanggal ini itu tanggal transaksi pada hari ini kan. Hari ini kebetulan sekarang tanggal 29 Juni 2020. Kemudian di sini ada member. Nah, untuk member Anda harus input terlebih dahulu data member. Apabila data member tidak ada, otomatis Anda tidak akan mungkin bisa ditampilkan member, jelas kosong. Seperti contoh seperti ini. Apabila member sudah ada, dia akan data cari member mana yang sedang transaksi maksudnya. Namun apabila dia konsumen biasa, jelas nggak perlu Anda memasukkan member gitu, karena dia bukan member kita gitu. Pada intinya seperti itu. Untuk kasus ini kita akan lihat ke transaksi yang bukan member terlebih dahulu ya. Oke. Kalau untuk yang bukan member, pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan kode barang di sini. Nah, ini ada sedikit kemudahan apabila Anda memiliki mesin scanner barcode. Anda tidak perlu susah-susah untuk memasukkan kode barang, nama barang gitu kan ya. Anda cukup scan barcode tersebut dengan otomatis kode barang, nama barang dengan harga otomatis langsung ada tertera di sini. Mohon apabila Anda tidak memilikinya, Anda cukup klik icon tombol kotak ini yang ada di tengah antara kode barang dan nama barang ini, kita klik. Nah, di sini Anda bisa cari produk-produk mana aja yang akan bertransaksi hari ini pada saat ini gitu maksudnya. Nah, untuk melakukannya Anda tinggal masukkan, double klik. Misalkan kita masukin ikan hias ini, double klik. Nah, kemudian di sini kode barangnya ada, nama barangnya tertera. Nah, kuantitinya terserah kita. Kuantitinya ingin berapa banyak atau berapa banyak jumlahnya, tapi dengan catatan jangan melebihi stok yang kita ada. Ini kita ambil 3 misalkan. Kemudian harganya satuannya ekor. Nah, untuk mengatur satuan ini Anda harus masuk ke setting satuan barang, dan itu ada di salah satu tutorial kami berikutnya.
Kemudian di sini ada harganya 100.000. Harga ini jelas tidak bisa dirubah karena sudah default harga jualnya dia 100.000 gitu kan. Kemudian diskon. Nah, diskon apabila Anda ingin memasukkan diskon ataupun tidak itu terserah. Ini diskon untuk per item barangnya. Kalau sudah oke, klik enter. Nah, totalnya 300.000 karena satuannya harganya 100.000 gitu kan. Karena membelinya sebanyak 3 ekor jadi 300.000. Jadi tertera. Nah, kita klik lagi apabila ada barang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat satuan dan quantity, ya kan. Nah, kuantitinya jangan melebihi dari jumlah yang ada. Kita ambil contoh ya, kita masukkan misalkan barang ini nih, kuantitinya tinggal 1 fragment, ya kan. Kita double klik. Nah, kuantitinya kita rubah menjadi 5 gitu kan. Diskonnya kita kosongkan, kemudian kita enter atau kita checklist ini, kita klik tombol checklist. Tidak bisa, akan keluar warning stok tidak mencukupi, jelas seperti itu. Jadi jangan melebihi dari stok. Kemudian kita gagalkan, kita ambil lagi, kita ambil satu jenis saja ya. Ceritanya ini membeli ikan hias koridor Platus. Kita double klik. Nah, terus kita masukin kuantitinya sebanyak 18 ekor misalkan. Kemudian kita kasih ke diskon sebanyak 50.000 misalkan. Kita enter. Oke, kita sudah muncul 18 ekor, 200.000 satuannya, totalnya 2.700.000 kan, diskon 50.000 jadi totalnya 2.700.000. Nah, kayaknya ada yang salah di sini. Nah, yang salah ya. Kalau ada yang salah, kita tinggal klik barang yang salah, kita masuk ke F2, tekan tombol keyboard F2 atau edit. Nah, di sini ada di edit. Oh, ternyata salah. Diskonnya 100.000. Kemudian totalnya cuma 16. Enter. Ya, sudah berubah. Sini 16 ekor. Total 1.600.000 karena diskonnya 100.000, seperti itu. Kemudian kita mau menambahkan satu barang lagi. Oh, kita tinggal F1 tambah. Kita masukkan satu barang. Oh ya, perlu diingat di sini ada berwarna biru. Itu berarti barang tersebut non stok. Artinya barang-barang biasanya barang-barang yang seperti jenisnya itu jasa. Misalkan di sini ada cuci mobil atau misalkan jasa editing ataupun apa ya sebutnya jasa. Jadi sebenarnya Akana ini cocok untuk berbagai macam jenis usaha yang jasa pun bisa menggunakan sistem kasir ini gitu kan. Nah, di sini warnanya biru yang non stok dan yang stok itu warnanya hitam. Ya, kita masukin satu barang misalkan ini ya, jam tangan gitu. Kuantitinya 1, diskonnya 0. Kita oke kan, checklist. Nah, bertambah seperti ini. Tapi ternyata salah masukin data barang, ini nggak jadi beli atau misalnya konsumennya. Gampang, tinggal hapus saja F3 di keyboard atau klik hapus yang berlogo tempat sampah ini. Hapus data, oke. Anda sudah bisa melakukan transaksi. Nah, tinggal sekarang melakukan pembayarannya. Nah, untuk melakukan pembayaran tinggal klik bayar atau tekan F5 di keyboard. Nah, di sini sudah tampil cara bayarnya, tunai, hutang, deposit, atau bata bayar. Biasanya kalau bata bayar nggak jadi transaksi atau ada yang mau dirubah lagi dari itemnya, bata bayar dulu. Nah, untuk di sini dia melakukan pembayarannya secara apa? Cara tunai, hutang, atau deposit. Untuk Akana ada sistem pembayaran yang bisa dilakukan di Akana, yaitu dengan tunai, hutang, deposit. Nah, kalau tunai tinggal tunai, kalau hutang
untuk pembawaan jenis hutang member harus diisi. Jadi jelas kalau untuk hutang harus ada member terlebih dahulu, dia harus memiliki member terlebih dahulu baru bisa berhutang. Baik, oke. Bayar. Nah, untuk deposit tinggal nanti kita arahkan depositnya itu atas nama siapa di sini, ya kan? Depositnya atas nama siapa di sini? Udah ada satu deposit nih, 7.317 gitu kan. Nah, ya klik deposit. Cuma perbedaannya setelah subtotal ini sebelahnya ada atas nama di sini. Nah, itu deposit kemana ditujukannya. Nah, kemudian kita ambil asumsi untuk sekarang tunai saja ya. Tunai, dana tunai ini akan masuknya kemana? Kas utama, petty cash, atau kas bank. Itu bisa kita atur keinginan kita masuknya kemana. Tapi biasanya pada umumnya kalau untuk transaksi pada umumnya biasanya masuknya ke kas utama. Kemudian di sini totalnya sudah jelas 1.900.000, di sini pun 1.900.000, subtotalnya 1.900.000. dan tinggal kita bayar misalkan 2 juta. Konsumen mengeluarkan dana 2 juta. Nah, kemudian di sini ada diskon apa tidak? Diskon ini diperuntukkan untuk apa? Untuk keseluruhan barang ini. Setelah ditambahkan, setelah dijumlahkan, hasilnya didiskon misalkan seperti itu. Nah, beda dengan diskon yang ada per item di barang ini. Ini diskon untuk secara keseluruhan, mau masukin diskon atau tidak. Nah, kemudian di sini infak apabila Anda memiliki fasilitas infak segala macam itu bisa dimasukkan di sini. Dan pengiriman sama halnya. Pengiriman apabila Anda ada barang ini harus dikirim dan mempunyai biaya pengiriman tersendiri, maka ini akan tercantum di sini. Akan apa diisikan untuk di sini, maaf. Kemudian setelah selesai ada kembalinya 1.000, kita checklist tambah nih. Nah, di sini ada konfirmasi cetak nota atau tidak, gitu kan. Kita sebutkan oke. Kalau tidak ya tinggal tekan no, tapi kalau misalnya oke, dia akan muncul seperti ini, ya kan. Dan untuk settingan printer macam-macam, nanti Anda bisa melihat karena jenis printer macam-macam, Anda bisa masuk ke tutorial cara menyeting printer. Di situ Anda searching, di situ Anda lihat bagaimana cara punya. Kalau di sini ini nota biasa nih, cetakan nota biasa. Nah, ini tinggal print aja, klik tombol print ini, dia akan langsung ngeprint seperti itu. Nah, itu suara perintahnya kan. Oke, setelah selesai kita close. Nah, itu untuk pembayaran untuk transaksi kasir yang non member. Nah, bagaimana dengan yang member? Sama saja sebenarnya langkahnya, cuma ada berbagai macam fasilitas diberikan untuk member. Misalkan seperti ini, member bisa hutang, kemudian member pun bisa melakukan deposit, atau satu hal lagi biasanya beberapa transaksi yang dilakukan oleh jenis usaha makanan gitu, yang restoran itu biasanya melakukan dengan sistem transaksi kasirnya dengan member. Kenapa? Karena bisa disimpan dan bisa dilihat. Maksudnya disimpan itu dibayarnya nanti gitu. Misalkan kita ambil contoh ya, kita langsung saja ya, yang ini sudah saya jelaskan. Kita masukin member satu orang di Tokopedia Ginanjar. Kemudian masuk, kemudian masukkan kode barang. Tinggal untuk kode barang kita bisa lebih mudah apabila ada scanner barcode ya, karena bisa langsung di scan. Kita ambil saja di sini, misalkan Medi membeli ini jam tangan di Sokmat Master sebanyak 1 pieces 2.683.000. Kita diskonnya tidak ada, itu kan, kita checklist. Nah, kalau seperti ini itu setelah dicantumkan seperti ini itu bisa disimpan terlebih dahulu. Maksud saya kalau ini berfungsi dan sangat bagus untuk bisnis restoran seperti ini. Maksudnya pertama,
member itu diasumsikan sebagai meja-meja tempat mereka makan. Biasanya meja kan ada nomornya ya, nomor 1, meja 1, meja 2, meja 3. Nah, apabila dia telah memesan makanan, kemudian dia ke tempat kasir, tinggal dilihat dia makan di meja berapa, gitu kan. Kalau kata meja 1. Nah, setelah itu, setelah diketik berarti membernya member 1. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, selesai. Untuk apa disimpan? Agar karena dia akan membayarnya nanti, bukan saat pada pemesanan. Nah, bagaimana cara melampirkannya lagi? Tinggal kita lihat di sini. Nah, muncul window penjualan. Nah, Anda bisa lihat di sini, kita bisa menentukan periode penjualannya, ya kan? Hanya tampilkan transaksi yang disimpan, ya kan? Seperti itu. Nah, yang berwarna nih penjualan, yang berwarna kuning ini artinya itu data disimpan dan transaksi belum selesai. Bagaimana cara memanggilnya? Tinggal double klik di transaksi yang kuning ini. Kita lihat nanti. Kalau di sini kan nama member ya, nama membernya Medi Ginanjar. Oh, berarti kalau nama makanan ini biasanya meja. Biasanya di sini meja 1, meja 2, meja 3. Kita tinggal double klik. Kemudian akan muncul edit transaksi kasir, ya kan, dengan total ya. Kalau makanan mungkin nggak sampai ini terlalu besar banget. Oke. Dengan total ya makanan mungkin nggak sebesar ini, gitu kan ya. Nah, kita lihat setelah melakukan ini, kita tinggal lakukan bayar. Kemudian seperti biasa langkah yang tadi, tunai, kas tunai, atau bayar langsung. Misalkan 2.683, 3 juta bayarnya, nanti kembaliannya 317.000. Kalau checklist kembali lagi cetak atau tidak. Nah, sekarang lo ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi kami di kontak dengan melalui website akan.co.id. Di situ Anda bisa chat kami, bisa WhatsApp, bisa online chat, atau bisa email kami. Untuk tutorial kali ini cukup sekian. Untuk keluar dari window transaksi kasir tinggal tekan escape saja di keyboard. Kalau di menu kasir, oke. Ditutup yang tadi, jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisnis Anda sukses selalu.